Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andy Saputra di Selandia Baru. Jadi dalam video kali ini gua akan share ke kalian nih, kira-kira persiapan ke New Zealand tuh apa aja sih? Nah, dalam video kali ini gua akan cover semuanya tuh, dari dokumen dan visa, keuangan dan biaya hidup, tempat tinggal, persiapan pekerjaan, barang bawaan dan aturan bea cukainya di sini kayak gimana, hingga transportasinya di New Zealand kayak gimana. Nah, semua akan gua cover dalam video ini. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai selesai, dan tunggu setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi seperti yang gue lihat di kolom komentar bawah tuh, jadi banyak dari teman-teman tuh yang nanyain seputar gimana sih caranya berangkat ke New Zealand pertama kali? Kira-kira hal apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, di sini gue akan bahas dulu ke nomor satu ya, yaitu dokumen dan visanya nih. Nah, untuk paspor, pastikan paspor kalian tuh berlaku minimal 6 bulan ya. Minimal 6 bulan setelah tanggal kedatangan. Jadi misal nih, kalian sudah dapat visanya, lalu kalian pengen berangkat tanggal 1 Agustus. Nah, kalian harus memastikan dari Agustus sampai nanti 6 bulan ke depan, berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Setidaknya sampai 6 bulan ke depan tuh paspor kalian masih berlaku ya. Itu yang pertama. Tapi di sini gini nih, ada yang gue pengen share nih. Itu berlaku secara umum untuk semua visa apapun ya. Jadi maupun visa visitor visa, maupun work visa atau student visa. Nah, buat kalian pemegang student visa, work visa, atau bahkan resident visa, itu kalian jangan khawatir ya. Karena kalian bisa memperpanjang paspor Indonesia kalian di KBRI Wellington. Jadi kalian bisa memperpanjangnya dengan mudah nanti di sini. Nah, sekarang kembali ke visitor visa. Kalau visitor visa, kalian nggak bisa perpanjang paspornya di sini. Jadi kalian harus nanti pulang ke Indonesia, kan memang visitor ya untuk temporary visit kan. Nah, sekarang kita ngomongin visa ya. Waktu kalian sebelum berangkat, itu pastikan kalian memilih visa yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kalian. Misal mau melancong di sini atau jadi turis, ya kalian pakai aja visitor visa. Atau kalian di sini misal mau study, nah kalian pakailah student visa ya. Nah, di sini gue bahas khusus nih untuk kalian yang mau bekerja di sini. Memang nih, gue dapat banyak pertanyaan juga dari teman-teman semua. Kalau misal gue mau menghadiri lamaran pekerjaan gimana? Nah, kalau kalian mau menghadiri lamaran pekerjaan, misal untuk job interview ya, sebenarnya ada visa khusus yang memang itu dikhususkan untuk menghadiri job interview. Tapi untuk mendapatkan visa itu biasanya agak rumit ya, karena kan imigrasi New Zealand tahu tuh bahwa kalian mau menghadiri job interview. Berarti kan kalian keuangannya mungkin sedang tidak stabil, jadi lebih banyak pengecekan di situ. Nah, kalian bisa saja apply dengan visitor visa. Nah, kalau kalian apply dengan visitor visa ini, untuk menghadiri job interview aja tuh tidak masalah ya teman-teman ya. Kalian tetap bisa sambil liburan di sini, dan nanti setelah kalian dapat job offernya, kalian bisa mengonversikannya menjadi work visa. Cuman perlu dicatat nih teman-teman. Sebelum kalian bekerja, pastikan kalian sudah mendapat work visa lebih dulu ya. Jadi jangan bekerja di New Zealand dengan visitor visa, karena nanti bisa bermasalah. Sekarang kita ngomongin tentang tiket pulang pergi nih. Kalau kalian pakai visitor visa, tiket pulang pergi ini biasanya diwajibkan. Jadi imigrasi New Zealand nanti bakal tanya tuh, oke, tiket pulangnya mana? Karena kan visitor visa tuh. Jadi memang ekspektasi mereka kalian bakal balik ke negara asal kalian. Makanya jadi untuk pemegang visitor visa, biasanya tiket pulang pergi itu dibutuhkan ya teman-teman. Tiket pesawat pulang pergi ini juga biasanya akan membantu banget saat kalian apply visa. Jadi waktu kalian apply visa New Zealand, kalau kalian menyertakan tiket pulang pergi, itu biasanya jauh mendukung aplikasi visa kalian tuh supaya di-approve. Nah, sekarang kita ngomongin tentang asuransi perjalanan ya, atau asuransi kesehatan. Nah, ini sebenarnya perlu nggak sih? Kalau di sini kalian sebagai visitor visa, gua saranin kalian pakai aja travel insurance ya. Ini penting karena kenapa? Kalau misal kalian ada sakitnya di sini, misal kayak sakit perut, terus kalian diare-diare, kalau kalian dengan visitor visa itu tidak tercover dalam public healthcare-nya New Zealand ya. Sehingga kalian kalau misal ke GP, ke dokter itu ya, atau ke hospital, itu kalian bakal kena charge internasional tuh. Nanti bakalan mahal. Nah, kalau kalian punya travel insurance, itu kalian tinggal klaim aja tuh travel insurance kalian. Jadi kan seolah-olah kayak gratis gitu teman-teman. Tinggal mungkin kalian perlu aja membayar biaya klaimnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke topik nomor 2 nih, yaitu keuangan dan biaya hidup ya.
Nah, untuk bukti keuangan, beberapa visa itu membutuhkan bukti dana yang cukup untuk tinggal di New Zealand. Biaya yang dibutuhkan untuk tinggal di New Zealand itu secara umum nih, ini gue ngomongin paling general speaking ya, itu sekitar 2.000 New Zealand dollar per bulannya. Nah, jadi 2.000 dolar tadi itu memang biaya pure untuk hidup aja ya. Jadi kalau kalian punya uang 2.000 dolar tadi itu, pasti imigrasi New Zealand bakal happy. Jadi kalian memang beneran bisa hidup di New Zealand tanpa mengganggu layanan publik di New Zealand ya. 2.000 dolar tadi ini tuh memang dia excluding dari biaya tempat tinggal kalian ya. Karena kan tempat tinggal kalian tuh macam-macam tuh. Itu kalau kalian mau ngekos atau flatting di CBD, di Auckland CBD ya, itu berarti sekitar 230 dolar per minggunya tuh. Berarti kalian tinggal kaliin aja 230 kali 4 ya. Berarti sekitar 920. Berarti dari 2.000 dolar tadi itu tambah aja 920 jadi 2.920. Nah, biaya hidup tadi itu yaitu termasuk biaya untuk langganan mobile data, untuk makan, grocery, dan lain sebagainya ya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, 2.000 dolar, kebanyakan tuh kayaknya tuh. Ya memang, tapi kan ini kan 2.000 dolar ini untuk membuat imigrasi New Zealand happy. Kalau kita ngomongin minimalnya, itu sekitar 1.675 New Zealand dollar. Kembali lagi ya, subjektif ya, karena kan macam-macam tuh. Ada yang kita hidupnya fancy-fancyan, bermewah-mewahan, dan ada juga kita yang hidupnya tuh sederhana aja gitu teman-teman. Jadi gua udah kasih angkanya ya. Jadi kalau minimalnya banget berapa? Yaitu 1.675 dolaran per bulan. Atau kalau kalian mau keep immigration New Zealand happy dan mereka nggak bertanya-tanya banyak, ya 2.000 dolar tadi. Dan angka itu tadi yang gue beriin ke kalian tadi, itu adalah angka untuk satu orang ya. Tergantung tuh berapa jumlah anggota keluarga kalian. Kalau misal kalian berangkat sini bertiga, jadi suami, istri, dan anaknya, ya tinggal kali 3 aja kurang lebihnya. Tapi kan untuk rentnya kan kalian bisa sewa kayak 2 bedroom apartment atau 2 bedroom house gitu. Sekarang gue bahas tentang rekening bank di New Zealand nih. Nah, untuk rekening bank di New Zealand itu untuk visitor visa, kalian nggak bisa buka rekening bank di New Zealand ya. Jadi kalian perlu catat dulu tuh. Bagi kalian yang visitor visa, kalian nggak bisa buka bank di New Zealand. Karena bank bakal minta kalian tuh di sini ngapain? Minimal student visa atau work visa, baru kalian bakal bisa dikasih untuk buka rekening di New Zealand. Buat kalian yang study atau bekerja di New Zealand, bank-bank apa sih yang bisa disaranin? Nah, biasanya gue nyaranin bank-bank kayak ASB, ANZ, BNZ, Westpac, TSB, dan lain sebagainya ya. Itu adalah bank-bank yang umum digunakan di New Zealand. Bank-bank di New Zealand itu kalau misal kalian nasabah TSB ya, itu kalian mau ambil di ATM-nya ASB, itu kalian nggak dipungut biaya sama sekali ya. Karena bank-bank di New Zealand ini tuh rukun. Jadi mereka saling melayani nasabah satu dengan yang lain. Tapi kalau kalian nasabahnya TSB, kalian mau nyetor di ASB, nggak bisa. Jadi kalau kalian nasabahnya TSB, ya kalian harus nyetor di kantornya TSB atau di ATM-nya TSB yang bisa nyetor loh. Kayak CDM gitu, cash deposit machine gitu ya. Nah, kalian perlu nggak sih bawa uang tunai atau tinggal bawa aja kartu kredit? Di New Zealand itu sudah hampir 100% sistemnya adalah cashless. Jadi kita jarang pakai uang cash kita nih. Jadi kalau misal kalian ngambil uang tuh di ATM, kalian bakal sering jumpain uang kita tuh masih baru. Karena memang kita kebanyakan cashless ya. Jadi kita semuanya tuh sudah dari kayak Apple Pay atau Google Wallet kayak semacam seperti itu. Atau PayWave kalau kalian masih bawa kartu di dompet kalian. Kalau kalian dari Indonesia mau berangkat New Zealand, bawa cash nggak sih? Kalau gue bilang sih nggak perlu ya. Cuman kalau kalian mau peace of mind aja, kalian bisa bawa mungkin sekitar 500 New Zealand dollar lah. Jadi kalian misal mau apa gitu, mau cepet-cepet nalangin dulu, bisa. Jadi uang itu misal guna tuh misal kalian nanti dari airport, nanti kalian mau ambil shuttle atau gimana, mungkin kalian mau bayar cash, bisa, peace of mind. Tapi sebenarnya ini juga jangan khawatir, karena kayak shuttle, kayak taksi atau Uber, itu juga biasanya mereka malah mintanya kartu kredit. Yang mana mereka bisa langsung ngecas kartu kreditnya ke kita gitu. Jadi misal kalian bayarnya nanti berapa? Misal 100 dolar ya, mereka tinggal charge 100 dolar aja dari airport ke Auckland CBD misal gitu. Karena untuk kartu kredit dan kartu debit itu sudah diterima di semua merchant di New Zealand. Jadi kalau misal kalian punyanya masih rupiah, kalian bisa saja langsung membelanjakan kartu kredit kalian itu di New Zealand, nggak masalah. Atau buat kalian yang belum punya kartu kredit, kalian bisa juga pakai kartu debit kalian. Selama ada logonya Visa atau Master, itu sudah nggak usah dipikir lagi, pasti gampang banget untuk dipakai di New Zealand, nggak masalah. Oke, sekarang kita ngomongin topik ketiga nih, yaitu untuk tempat tinggal.
Setelah kalian nyampe di New Zealand, kalau kalian visitor visa, kalian otomatis bakal nginep di Airbnb atau hotel ya. Tapi buat teman-teman yang datang ke sini untuk study atau bekerja, itu juga gua saranin kalian tinggal dulu kayak di Airbnb atau hotel. Nah, karena apa? Karena sembari kalian datang di sini, kalian tuh bakal nanti kan otomatis kan cek dulu tuh, kalian tuh daerah kerjanya di mana. Misal kalian datang dari Indonesia, lalu kalian kan bakal tinggal dulu mungkin di daerah Mount Eden. Nah, nanti di situ kan kalian kan bakal tahu tuh, oh letak sekolah atau kampus kalian tuh di mana. Oh, kalau misal di daerah Mount Eden juga ya, kalian tinggal nyari aja rumah kontrakan, rent ya, atau apartemen yang di daerah Mount Eden juga. Tapi beda cerita nih, kalau ternyata nanti kampus kalian atau tempat kerja kalian itu berada di Penrose. Wah, itu kan jauh tuh dari Mount Eden ke Penrose. Bakal inconvenience banget kalau misal kalian jauh-jauh dari Indonesia sudah ngontrak rumah di daerah Mount Eden padahal kalian kerjanya di Penrose. Kayak gitu tuh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran, caranya gimana sih nyari rumah kontrakan di New Zealand? Kalian bisa tonton video gue yang itu tuh. Nah, di New Zealand, untuk rumah-rumah kontrakan, itu biasanya ada tanggung jawab khusus dari landlordnya, di mana landlordnya itu mereka bakal melakukan rutin inspection setiap 3 bulan sekali. Ini adalah peraturan wajib dari pemerintah New Zealand ya. Jadi misal nih, kalian nyewa rumah 1 tahun gitu ya, itu nggak terus langsung dibiarin aja sama landlordnya 1 tahun udah I don't care. Tapi landlord tuh juga harus peduli. Jadi misal nih, ada switchnya yang konslet, itu landlordnya tuh wajib ngebenerin switchnya yang konslet itu tadi. Jadi tanggung jawabnya besar kalau jadi landlord di New Zealand ya. Misal lagi nih, ada pintunya yang macet, nggak bisa dibuka kuncinya. Nah, itu si landlord juga wajib untuk ngebenerin itu pintu, supaya kalian aksesnya ke rumah itu tidak terhambat ya. Nah, kurang lebih untuk sewa rumah atau apartemen, itu kalian bisa cari di trademe.co.nz atau bahkan dari Facebook Marketplace sekalipun ya. Sekarang kita masuk ke topik nomor 4, persiapan pekerjaan buat kalian yang pengen bekerja di New Zealand. Gua saranin kalian tuh buat cari pekerjaan dulu, atau at least cek dulu lapangan pekerjaan apa aja yang tersedia di New Zealand. Nah, buat kalian yang penasaran caranya gimana sih nyari kerja di New Zealand, kalian bisa nonton video gue yang udah gue buat itu. Video yang udah gue buat ini memang video yang sudah cukup lama, tapi ini masih akurat teman-teman. Jadi kalian buat yang penasaran cara nyari kerja gimana, kalian nonton aja tuh video yang ini nih, cara cari kerja di New Zealand. Cuman untuk accredited employer work visanya, pastikan kalian ikutin video-video gue yang terbaru aja. Jadi untuk cara cari kerjanya, itu kalian tinggal nyari aja kayak di seek.co.nz atau di Trade Me Jobs ya. Nanti di situ kalian bisa ngecek untuk lapangan pekerjaannya apa aja. Siapin juga CV kalian yang sudah dalam bahasa Inggris. Nah, buat kalian yang bertanya nih, umur saya udah 45 tahun, apa masih bisa cari kerja? Wah, kalau di New Zealand itu nggak pandang umur ya. Jadi selama kalian masih kompeten dalam mengerjakan tugas bagian kalian, ya nggak masalah. Kalian masih bisa saja mendapatkan pekerjaan itu dengan tanpa hambatan usia ya. Jadi sebenarnya di New Zealand itu yang lebih diutamakan tuh adalah pengalaman kerja kalian. Jadi kalau kalian sudah punya pengalaman kerja, misal di perusahaan-perusahaan internasional yang berada di Indonesia, nah biasanya pengalaman-pengalaman seperti itulah yang lebih dilihat oleh para job recruiters atau human resource-nya ya. Nah, sekarang untuk CV, itu biasanya simple aja. Jadi jangan sampai kalian bikin CV yang panjangnya sampai 5 halaman. Karena CV-CV di New Zealand tuh biasanya tuh simple, 1 atau 2 halaman aja. Dan itu modelnya tanpa foto ya. Jadi kalian nggak perlu menambahkan foto ke CV kalian. Lalu apa aja sih yang perlu ditulis dalam CV nih? Ini gue share dikit aja ya. Nah, jadi kalian bisa tulis CV kalian seperti pada umumnya. Cuman hal-hal seperti ini nggak perlu kalian tulis di CV ya. Contoh nih, kayak berat badan, tinggi badan kalian tuh nggak perlu kalian masukin dalam CV. Lalu agama, golongan darah itu nggak perlu kalian masukin dalam CV ya. Yang paling penting kalian masukin dalam CV itu adalah nama kalian. Lalu status visa kalian, misal kalian memerlukan visa, atau misal kalian sudah pegang open work visa, atau mungkin kalian sudah resident visa, itu kalian bisa tulis di CV kalian tuh. Karena walaupun gue sebagai citizen New Zealand pun, itu gue masih tulis tuh status citizen of New Zealand, jadi nggak perlu visa lagi, misal seperti itu. Jadi pastikan kalian tulis di situ aja. Jadi itu juga berlaku untuk orang lokal juga sih sebenarnya. Lalu buat kalian yang baru datang ke New Zealand, itu juga memerlukan IRD ya. IRD itu apa sih? IRD itu adalah Inland Revenue Department, atau seperti NPWP gitu. IRD ini bisa kalian dapetin
kalau kalian pegang work visa atau student visa yang mengizinkan kalian untuk bekerja part-time hingga 20 jam per minggunya. Nah, cara untuk mendapatkan IRD itu kalian tinggal masuk aja ke websitenya ird.govt.nz. Nanti di situ ada halaman khusus how to get an IRD number. Kalian tinggal ikutin itu di situ aja. Nanti biasanya mereka akan melakukan yang namanya proof of address atau address verification, di mana mereka bakal mengirimkan sebuah letter ke alamat tempat tinggal kalian di New Zealand. Itu untuk memastikan bahwa kalian beneran tinggal di situ. Sistem proof of address atau address verification ini masih digunakan sangat umum di New Zealand. Karena di New Zealand itu tidak ada KTP. Bukti untuk kalian tinggal di New Zealand itu apa? Ya, menggunakan proof of address ini tadi. Buat kalian yang nggak mau ribet, kalian bisa membuat driver's license New Zealand dengan mencantumkan alamat kalian di situ. Di situ akan menjadi bukti yang konkret bahwa kalian memang beneran tinggal di situ. Kalau kalian sudah menuliskan alamat tempat tinggal kalian di driver's license New Zealand kalian, mereka biasanya tidak akan lagi melakukan proof of address atau address verification. Sekarang kita masuk ke topik nomor 5 nih, yaitu barang bawaan dan aturan bea cukai. Apa aja yang perlu kalian ketahui. Bawalah pakaian yang bisa mengcover setidaknya 2 musim. Karena di New Zealand ada 4 musim kan, ada summer, ada autumn, winter, dan juga spring. Kalau misal kalian mau nyari untuk yang spring, biasanya kita tinggal nambahin aja 1 layer jaket spring. Tapi bajunya masih bisa pakai baju summer. Kalau baju summer di Indonesia udah pasti banyak tuh ya, baju summer nih. Nah nanti kalau sudah masuk winter, biasanya winter di New Zealand tuh lumayan windy dan lumayan sering hujan. Jadi pastikan kalian punya baju yang bisa ngeblok angin juga tuh. Terutama buat kalian yang pengen tinggal di Wellington. Wellington tuh kota angin tuh. Nah, kalian juga perlu jaket yang wind blocker, dimana jaketnya tuh bakal ngeblok angin. Nah, biasanya kalau winter tuh kita bisa pakai 2-3 lapis baju ya, supaya tetap hangat. Bawa juga jaket tebal kalian jika perlu. Cuman gini nih, sedikit tips nih dari gua nih. Kalau tentang baju winter, itu lebih baik menurut gua beli baju aja yang di New Zealand. Karena kenapa? Kalau kita beli baju di New Zealand tuh kualitasnya lebih bagus. Kedua, dia memang beneran sudah dibuat untuk iklim di New Zealand. Jadi nggak bakal kepanasan atau nggak bakal terlalu dingin. Jadi memang udah pas gitu aja. Nah, sekarang untuk colokan listrik nih. Di New Zealand itu pakai tipe 1 ya. Atau sama dengan Australia. Jadi yang modelnya kayak gini nih. Lalu di sini ada yang berdiri model gini tuh. Jadi modelnya kayak gitu tuh teman-teman. Jadi colokan listrik di New Zealand itu plus, minus, dan juga groundnya tuh nggak akan pernah kebalik. Nggak bisa kebalik juga, karena itu udah pasti kayak gitu tuh. Dibolak-balik nggak bisa ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang dari Indonesia mungkin butuh adapter tuh, atau sebuah converter yang bisa mengonversikan dari colokan New Zealand ke perangkat Indonesia kalian tuh. Kalian juga perlu untuk menghindari barang yang terlarang. Barang yang terlarang contohnya gimana sih? Contohnya kayak makanan segar, produk kayu, madu, susu, dan lain sebagainya, itu biasanya kan disita di bandara ya. Jadi kalian jangan bawa barang seperti itu. Nah, buat teman-teman yang bertanya, boleh nggak sih bawa daging-dagingan? Itu biasanya tergantung daripada situasi dan kondisi waktu itu. Kenapa? Contohnya kayak sekarang, ini kita boleh bawa daging beef kan, asalkan sudah dimasak dan itu ada jelas nutrition facts-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu transportasi di New Zealand. Nah, sebelum kita masuk ke topik itu, gua kasih singkat dulu tentang SIM card apa yang harus kalian beli di New Zealand. Nah, untuk SIM card yang bisa kalian beli di New Zealand tuh, yang bisa gua saranin adalah kayak Spark, Vodafone. Kedua operator ini tuh punya jangkauan signal yang baik. Kalau kalian pengen coba-coba yang lainnya, bisa cobaan kayak 2degrees. Nomor di New Zealand itu biasanya permanen ya. Jadi contoh nih, kalian beli nomor Vodafone 021 sekian-sekian gitu, nomor HP-nya ya kan. Terus kalian mau ganti operator nih ke Spark, bisa nggak? Jawabannya bisa teman-teman. Jadi nomornya tuh bakal tetap kalian keep, tapi operatornya bakal ganti, bakal ditransfer dari si Vodafone ke Spark. Tuh mantap kan? Jadi itulah yang membuat nomor telepon atau HP di New Zealand itu permanen dan bisa ditransfer dari operator A ke operator B dan lain sebagainya. Mantap kan? Nah, sekarang kita ngomongin transportasi umum. Buat kalian yang berada di Auckland, kalian bisa tuh download aplikasi yang namanya AT-Hop ya. Nah, dengan AT-Hop ini, kita bisa melakukan top up atau memanage kartu AT-Hop kita nih. Kartu AT-Hop itu apa? Kartu AT-Hop itu kartu yang kita gunakan untuk naik bis, atau ferry, atau kereta di Auckland. Ini perlu kalian perhatikan nih, AT itu hanya berlaku di Auckland ya, karena singkatan dari AT itu adalah Auckland Transport. Buat teman-teman yang tinggalnya di Christchurch, kalian perlu yang namanya Metrocard. Atau mungkin teman-teman yang tinggal di Wellington, itu kalian perlu yang namanya Snapper.
Nah, sekarang hal terakhir yang pengen gue bahas di sini adalah tentang SIM. Dimana kalau kalian pengen nyetir di New Zealand dengan SIM Indonesia kalian, boleh nggak? Jawabannya adalah boleh. Tapi ada hal yang perlu kalian perhatikan. Untuk SIM Indonesia, yang SIM model terbaru, itu kan modelnya kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 tuh. Nah, polisi di New Zealand tuh nggak tahu tuh nomor 1 tuh apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, nggak tahu. Jadi kalian wajib untuk mentranslasikannya ya. Untuk mentranslate SIM Indonesia di New Zealand, itu biayanya biasanya sekitar $50. Nah, nanti setelah kalian mentranslasikan SIM Indonesia kalian, itu kalian akan mendapat kayak satu surat. Isinya tuh surat translasinya itu nanti di belakangnya ada fotokopi dari SIM kalian tuh depan belakang ya, yang sudah di legalize. Nah, dengan SIM Indonesia kalian ini, kalian bisa nyetir di New Zealand tuh hingga 1 tahun. Dan ini akan reset ketika kalian keluar New Zealand dan masuk lagi, itu kalian bisa nyetir lagi dengan SIM Indonesia kalian tuh selama 1 tahun. Peraturan ini juga berlaku untuk kalian pemegang SIM internasional. Jadi dengan SIM internasional, kalian juga bisa nyetir di New Zealand hingga 1 tahun ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah yang bisa gue share ke kalian nih tentang persiapan sebelum berangkat ke New Zealand. Jadi buat kalian yang masih punya pertanyaan yang lain, kalian bisa tulis tuh di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian menarik, akan gue bikin video khusus tuh buat kalian. Gabung juga di forum komunitas saputra.org, di mana di situ ada bagian khusus yang namanya Imigrasi Selandia Baru, di mana kalian bisa tanya jawab dengan anggota, subscriber, satu, dan yang lain juga. Silahkan kirim pertanyaan kalian tentang studi, bekerja, dan tinggal menetap di New Zealand kalian di forum komunitas saputra.org. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, cheers!